Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Echanur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Masjid Society di dalam rangka menyebarkan satu wajah Islam rahmatil alamin yang terbuka dan toleran, dan tentu saja satu sikap kewarganegaraan inklusif. Nah, satu ikhtiar yang kami wujudkan adalah dengan menggelar sesi obrolan semacam ini sepanjang bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hari yang ke-22 kita menyelenggarakan kajian sore seperti ini, ngabuburit, nunggu sebelum buka, tapi kita isi dengan hal yang positif. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah soal makna hakiki Lailatul Qadar. Nah, teman-teman sekalian, satu topik yang selalu mengganti ketika kita sampai di bulan Ramadan. Topik tentang Lailatul Qadar. Sebetulnya terutama di akhir bulan Ramadan ya, di 10 terakhir bulan Ramadan itu biasanya yang diburu oleh banyak kita, kebanyakan kita memburunya itu, ini kita akan sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ketemu dengan Lailatul Qadar. Jadi betul-betul ini fokus kita tertuju pada 10 hari terakhir itu. Nah, Ustazah Nur Khalilah, beliau ini adalah beliau adalah mahasiswa S3 di Universitas PTIQ. Jadi ini yang akan mengisi kita, yang akan bersama kita. Ustazah Nur Khalilah ini, beliau ini adalah mahasiswa doktoral di Universitas PTIQ Jakarta. Beliau juga adalah kader ulama di Masjid Istiqlal Jakarta, dan dulu pernah mengikuti salah satu training mubalik di Nur Khalis Masjid Society. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya uraikan, apakah betul malam Lailatul Qadar itu memang terletak pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau itu hanya semacam kondisi saja? Kalau dia adalah satu kondisi pencerahan seseorang, berarti dia bisa didapatkan di malam selain di bulan Ramadan. Kira-kira gitu. Jadi ini beda-beda, ada pandangan semacam itu. Tetapi pandangan mayoritas tentu saja menganggap bahwa bulan Lailatul Qadar itu bisa didapatkan pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Sesuai dengan satu ayat Quran tentang di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini juga menjadi topik perbincangan kita. Silakan Ustazah Nur Khalilah, saya berikan waktunya. Kita akan membahas topik ini sepanjang 1 jam ke depan. Insyaallah kita punya waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit pertama untuk mendengarkan uraian Ustazah tentang topik ini. Setelah itu kita akan membahas perbincangan ini bersama teman-teman. Silakan Ustazah Nur Khalilah, waktunya saya berikan. Oke, baik, terima kasih Kang Rozi. Selamat sore teman-teman semua, baik yang hadir dari Nur Khalis Masjid Society dan juga yang mengikuti via live dari pesantren PPTK Munawaroh. Kemarin sudah diinfokan ya oleh Kang Rozi, di-share Ustazah ke jamaah. Jamaah sudah saya share, alhamdulillah, dan insyaallah ditonton live juga. Live ini ditonton oleh para santri ya. Alhamdulillah, program yang dilaksanakan Nur Khalis Masjid Society ini bukan program baru ya teman-teman. Artinya program ini berjalan dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah setiap harinya temanya sangat mencerahkan dan juga sangat relevan untuk kita dalami bersama. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan, yang di dalam berita hadis diceritakan atau disebutkan bahwa bersiagalah, bersiap-siaplah mencari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Seperti itu. Namun apa sih sebetulnya makna hakiki dari Lailatul Qadar itu? Dalam pemaknaan Lailatul Qadar sendiri itu memiliki makna hakikat, makna lugawi, makna secara bahasa demikian, dan juga makna secara definisi. Adapun makna Al-Qadar di dalam Al-Quran, Prof. Quraish Shihab menyebutkan ada 3 makna di dalam Al-Quran dari makna Al-Qadar. Yang pertama adalah makna ketetapan. Hal ini dikuatkan dengan diambil rujukan dari surat Ad-Dukhan ayat
3 yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Quran ini merupakan sebuah ketetapan yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang dimana di dalamnya ada kelanjutannya di ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran, ada sesuatu yang membedakan yang hak dan yang batil, yaitu Al-Quran sebagai sebuah tuntunan. Kemudian yang kedua, Al-Qadar di dalam Al-Quran itu sendiri secara bahasa ya, bermakna kemuliaan. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Nah, ini dikutip dari surat Al-An'am ayat 91. Yang artinya Al-Qadar itu berarti kemuliaan. Sedangkan kata Al-Qadar di dalam derivasi yang lain ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Al-Qadar di sini berarti sempit. Allah melapangkan dan juga menyempitkan rezeki seseorang, yang terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 26. Derivasi kata Al-Qadar ini di dalam Al-Quran menurut Prof. Quraish Shihab memiliki 3 makna, penetapan atau kemuliaan ataupun sempit. Akan tetapi pada istilah Lailatul Qadar sendiri terdiri dari 2 bahasa, dari 2 kata dalam bahasa Arab. Yang pertama Laila dan yang kedua Al-Qadar. Lailatul Qadar. Lailah sendiri seperti kita ketahui bersama bermakna malam hari. Adapun Al-Qadar banyak makna-makna yang disebut untuk memaknai kata Al-Qadar. Ada yang disebutkan asyaraf, ada yang juga menyebutkan Lailatul Al-Haq, ada juga yang menyebutkan Lailatul Takrim wal Ihtiram. Nah, dari makna-makna tersebut intinya bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Malam yang bukan cuma sekedar malam-malam biasa, akan tetapi malam ini merupakan malam yang memiliki sebuah keistimewaan dibanding malam-malam lainnya, baik di dalam bulan Ramadan sendiri maupun pada malam-malam di luar bulan Ramadan. Nah, sabab nuzul kenapa sih ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Nah, kita perlu mengkaji kenapa kok ujuk-ujuk di hari Ramadan ini ada malam yang spesial gitu. Padahal semua malam di Ramadan sebetulnya ya spesial. Tapi awal mula ada Lailatul Qadar ini ada sebuah riwayat dari Imam Ibnu Jarir Al-Tabari yang menceritakan bahwa Rasulullah mendengar ada umat-umat dari kaum Bani Israel itu sangat rajin beribadah. Dengan paginya mereka melakukan kebaikan, berjihad fisabilillah, dan juga malam harinya mereka qiyamul lail sepanjang malam penuh. Dan ibadah tersebut bukan dilakukan selama bulan Ramadan saja, selama kurang lebih kurun waktu puluhan tahun. Kemudian Rasulullah bersedih, wahai Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bagaimana bisa kami mengikuti ibadahnya Bani Israel, umur umat kami itu pendek-pendek, sedangkan ibadahnya Bani Israel itu kan panjang gitu, perlu puluhan tahun. Apakah kami yang umurnya singkat ini bisa melaksanakan ibadah dengan level ketaatan seperti mereka-mereka yang disebut diberi label orang-orang soleh di Bani Israel seperti Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Yusha bin Nun, dan juga Hazkiel bin Ajuz? Apakah bisa kami yang umurnya terbatas ini menggapai Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, menggapai kemuliaan seperti mereka? Akhirnya turunlah surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, sampai ayat terakhir. Akhirnya jangan sedih, kamu walaupun umatnya umurnya pendek, tapi akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih 83 atau 84 tahun. Sedangkan usia umat kita, umat baginda Nabi Muhammad, itu rata-rata adalah sekitar kisaran 62 sampai yang mungkin 68-an gitu. Adapun yang di atas usia itu bonus lah ya, artinya sudah mendapat banyak rahmat dari Allah. Nah, untuk malam Lailatul Qadar itu sendiri banyak para ulama mengemukakan pendapat tentang sebetulnya Lailatul Qadar itu malam apa sih seistimewa itu gitu. Lailatul Qadar menurut Syekh Muhammad Abduh adalah malam yang penuh istimewaan karena diturunkannya petunjuk untuk manusia. Malam penuh kemuliaan karena diturunkannya Al-Quran. Adapun menurut Syekh Tantawi, beliau menyebutkan kemuliaan Lailatul Qadar itu terletak karena 2 hal. Pertama, karena keistimewaan turunnya Al-Quran, dan juga karena
hari atau malam tersebut diiringi dengan penuh ketenangan, hening, dan juga dirasakan berbeda dengan malam-malam berikutnya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa malam tersebut diturunkannya takdir selama 1 tahun kita ke depan. Nanti sampai nggak nih umur kita ke Ramadan yang akan datang, rezeki kita bagaimana, dan seterusnya. Kemudian ibadah yang dilakukan pada malam hari itu senilai dengan ibadah 1000 bulan lamanya, atau kurang lebih sekitar 83-84 tahun. Kemudian malaikat itu turun ke bumi untuk mengaminkan, mengijabah doa orang-orang yang berdoa pada malam itu sendiri. Dan adapun penetapan kapan malam Lailatul Qadar itu datang, ada beberapa bocoran ya. Kan katanya malam Lailatul Qadar itu konon katanya di malam-malam ganjil terakhir. Padahal diksinya yang menyampaikan malam Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir itu bukan pasti, tapi taharrau, Pak, memakai istilah diksi. Diksi taharrau artinya siap siagalah, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi aja turun Lailatul Qadar di malam pertama Ramadan. Maka ada berpesan sebagian ulama, perhatikanlah atau siap-siaplah Ya. kaget karena udah Ramadan ya, artinya isbatnya disiarkan sangat mendadak gitu. Kemudian yang kedua pada malam tidak terpaut kepada malam ganjil kah atau malam genap kah, dan juga malam terakhir Ramadan. Nah, adapun bocoran nih, konon katanya kalau Ramadannya dimulai dengan hari ini, nanti malam Lailatul Qadarnya pada tanggal sekian atau hari ini. Hal tersebut dikutip memang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi bocoran-bocoran Lailatul Qadar seperti itu bukan istilahnya, bukan cuma katanya-katanya, tapi memang ada referensinya. Jika awal Ramadan misalnya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Dan jika awal Ramadan di hari Jumat atau Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh ke malam 27. Jika hari Kamis, maka jatuh di tanggal 25. Jika hari Sabtu, Lailatul Qadar di tanggal 23. Kalau tidak salah kemarin kita hari Sabtu ya mulainya ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali nanti malam Lailatul Qadar. Ada cocok ini. Alhamdulillah nih tepat banget Nurkhalis Majid Society kasih tema hari ini nanti malam 23 klop dengan sudah dihitung saja. Analisa, sudah dihitung ya, Masya Allah. Dengan analisa Imam Al-Ghazali dalam I'anatul Talibin. Dia memaparkan bahwa jika awal Ramadannya itu hari Sabtu, maka saya yakin buat jadwal ini pasti nggak ngelihat I'anatul Talibin dulu kan, tapi bisa klub ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berita-berita tersebut mengabarkan bahwa kita agar diperintahkan untuk bersiap bahwa malam Lailatul Qadar itu ternyata bisa dikenali dengan ciri-ciri yang lain selain tadi patokan kepada awal puasa. Kemudian konon tanda Lailatul Qadar itu adalah salah satunya keheningan cuaca dan juga tidak terlalu ekstrim, dan air laut konon terasa asin, tidak terasa asin, terasa tawar. Mungkin bagi teman-teman yang di pesisir yang dekat laut, nanti malam tanggal 23 bisa sedikit eksplorasi apakah betul kalau memang mungkin air lautnya tawar, bisa jadi itu salah satu tanda seperti itu. Dan seluruh makhluk akan merasa tenang dan bertasbih. Mungkin yang biasa kita mendengar kicauan burung jarang terdengar, ini jadi lebih terdengar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan Lailatul Qadar ini malam yang istimewa karena malaikat semuanya turun ke bumi. Kalau tadi Kang Rozi di mukadimah awal menuturkan bahwa apakah Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari atau demikian, atau bisa jadi aja di malam-malam luar Ramadan seperti itu. Nah, diksi tersebut diadopsi dari kata tanazzalul malaikah. Tanazzala di sini berwazan tafa'ala yang artinya bisa
konsen terus menerus gitu, berkesinambungan. Bisa jadi kesinambungan turunnya malaikat ini untuk mencatat kebaikan-kebaikan amal kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan luar Ramadan. Akan tetapi pendapat yang muktamad mengukuhkan bahwa malam Lailatul Qadar tepatnya terdapat pada bulan Ramadan. Jadi kalau bisa saya simpulkan Kang ya, bahwa Lailatul Qadar itu semacam Ramadan Award gitu. Malam award untuk Ramadan Award. Tapi tidak ujug-ujug penilaiannya saat Ramadan saja. Sepanjang tahun kita dinilai kebaikannya, sepanjang tahun kita dinilai bagaimana interaksi sosialnya, sepanjang tahun kita dinilai bagaimana sikap kita menghadapi takdir dan demikian. Jadi ketika malam-malam yang berindikasi Lailatul Qadar ini, Allah tentu sudah memilih nominasinya siapa aja nih yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan di malam-malam Lailatul Qadar ini para hamba yang terpilih tentunya sudah mempersiapkan diri bukan cuma dari Ramadan atau bukan dari sore ini, tapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan tanpa dia sadari ternyata dia masuk nominasi calon penerima Lailatul Qadar atau Ramadan Award. Saya bilang seperti itu. Artinya Lailatul Qadar ini merupakan malam penghargaan bagi hamba-hamba terpilih yang bukan cuma soleh secara individual, tapi soleh secara sosial. Karena tanazzalul malaikah di sini juga turunnya rahmat. Kita menjadi sumber rahmat bagi orang lain. Kita menjadi muslim yang inklusif demikian. Kita bisa menjadi penebar Islam rahmatan lil alamin. Sehingga bukan hanya Islamnya yang mulia, tapi kita ikut memuliakan agama Islam yang kita anut dengan menjadi agen rahmatan lil alamin dan menjadi muslim yang inklusif dan juga menjadi kepanjangan tangan dari Ramadan itu sendiri. Bukan hanya menjadi mulia di bulan Ramadan, tapi menjadi rahmat pada bulan-bulan di luar Ramadan. Demikian Kang, kurang lebih. Iya. Terima kasih Ustazah. Ini menarik sekali. Elaborasinya sangat menarik disandarkan pada argumen-argumen para ulama, dan itu memang mu'tamad, artinya memang kuat ya gitu ya, kuat dan kokoh karena ada banyak tadi disampaikan bahwa tentu saja pandangan mayoritasnya adalah ini ada di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, di 10 terakhir dan malam ganjil. Itu satu yang berkembang dan itu diyakini. Kenapa begitu? Karena tadi ada pandangan orang meyakini bahwa kalimat bersegeralah itu diyakini sebagai ada kepastian. Tetapi itu menurut Ustaz Khalillah itu hanya anjuran, bukan anjuran. Itu hanya kata-kata yang menegaskan adanya bersegera, bersiap-siaplah. Ya udah kamu tambah istilahnya, tambah bobotnya ibadah. Jangan kasih kendor gitu. Iya, itu dia. Ya, istilah sekarang itu jangan kasih kendor gitu. Nah, cuma memang ada juga yang mengatakan bahwa itu penilaian itu kalau disebut Jenderal Khalillah itu sebenarnya kalau diibaratkan sebagai award, gitu kan? Penilaian itu tidak hanya satu malam itu. Kita betul-betul terjebak. Itu ada plan sepanjang tahun. Bagaimana perilaku kita sepanjang bertemu dengan tangga kita sepanjang tahun. Bagaimana perilaku kita dengan anak, istri, suami, pada teman-teman, pada murid-murid, pada banyak sekali. Ya, artinya itu memang bukan hanya ditunjukkan dari kesalahan individual, tapi juga dari kesalahan sosial kita. Jadi ada banyak sekali ininya. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan ini bukan hadis tentu saja, ini ulama, saya lupa ini pendapat di mana, tapi takid anna kulla lailatin lailatul qadran, takid anna kulla rajulin qadran. Itu juga kan berkembang di dalam masyarakat kita. Kamu harus yakin bahwa setiap malam yang kamu jumpai itu adalah malam Lailatul Qadar. Artinya bahkan bukan di bulan Ramadan pun kamu tetap harus ibadah ya. Ibaratnya ya. Tetap nggak boleh semena-mena sama orang lain, kira-kira gitu. Dan yakinlah bahwa setiap orang yang kamu jumpai itu adalah Nabi Khidir, kira-kira gitu. Jadi macam-macam ininya. Tapi tentu saja karena ini adalah malam Lailatul Qadar dan ini adalah malam yang betul-betul diberkahi, maka sepanjang bulan Ramadan kita harus memperlakukan itu sebagai malam Lailatul Qadar istilahnya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya beberapa pertanyaan Ustazah. Saya mau mulai dari Oke, kita mulai dari Tawakal Al-Irfan. Tawakal Irfan. Tawakal Irfan. Bisakah malam Lailatul Qadar dikatakan malam penting?
kapan ilahi? Maksudnya ini nggak jelas pertanyaannya. Tapi enggak. Tapi dia bilang, bisakah Ya. malam Lailatul Qadar dimakan malam kenting? Iya. Nah, sangat penting tentunya ya, Kak Tawakal, Kak Irfan, karena malam Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar malam biasa yang ada di bulan Ramadan, tapi malam ini apabila kita melakukan perbuatan baik di malam-malam biasa di Ramadan, pahalanya misalnya berkali lipat, kan tapi kalau pas berbarengan datang dengan Lailatul Qadar kita melakukan kebaikan, pahalanya seperti ibadah melakukan kebaikan 1000 bulan 80 tahun yang usia kita juga wallah alam sampai atau tidak pada usia demikian. Oke, jadi maaf ya. Buat Rasul iri itu Kang, yang buat Rasul iri itu umat Nasrani itu ya, umat Bani Israel ya, umat Bani Israel memiliki semangat bertahun-tahun istiqomah dalam ibadah gitu. Terus Rasul tuh pesimis, kok bisa nggak ya umat saya seperti itu gitu, sedangkan umurnya pendek-pendek. Tapi kata Allah jangan sedih, ada kok satu malam yang nilai kebaikannya melebihi 1000 bulan. Betul. Nah, itu jadi ada macam beragam pandangan atau latar belakang turunnya lah kira-kira gitu ya, alasan turunnya atau disampaikan tadi. Jadi memang kita ingin kita ingin ingin memperbaiki kualitas ibadah, memperbanyak kualitas ibadah. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan esensinya, jadi bukan soal Lailatul Qadar kita dapat apa enggak, tapi soal ini memang kita harus tambah nih ibadah kita, kekuatannya lah istilahnya, itu perlu ditambah. Oke, baik. Berikutnya dari Khairuddin 2003. Apakah Anda tanda-tanda khusus, tanda-tanda alam turunnya Lailatul Qadar? Tadi ya sudah kita sebutkan ya, cuacanya cerah dan aura malam itu tuh tenang demikian. Bahkan salah satu cirinya adalah air laut konon tidak terasa asin, jadi tawar. Maka tadi saya sarankan teman-teman yang ada di pesisir bisa observasi ya nanti malam. Karena kebetulan sinkronisasi antara pendapat Imam Al-Ghazali dalam I'anatul Talibin, jika Ramadan dimulai dari hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan terjadi di malam 23 yang kebetulan itu nanti malam, dan kebetulan hari ini kita mengkaji tentang makna hakiki Lailatul Qadar. Walaupun saya yakin Kang Rozi nggak buka I'anah dulu sebelum menentukan jauh dalam. Ini kecocokan yang membawa keberkahan insya Allah. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak tanda-tanda tadi disampaikan soal ini pendapat ulama, artinya tentu saja ulama ketika mengarang satu kitab itu mesti ada rujukannya, itu satu, ada rujukan peristiwa. Kedua juga mungkin beliau kan sudah makomnya sudah beda dengan kita. Jadi ketika dikatakan bahwa salah satu tandanya adalah air laut yang menjadi tawar, kemudian suasana sekitar kita itu kok tenang gitu ya, hening, pohon-pohon dikisahkan dia semacam merinding begitu, atau juga kicauan hewan-hewan yang biasanya tenang kok malam ini jadi lebih berkicau, kira-kira gitu. Nah, itu tanda-tanda yang memang tidak bisa diabaikan tentu saja, dan itu belum tentu pasti, tapi ada tanda-tanda yang mengarahkan terjadinya itu. Jadi mungkin lebih banyak ya kita juga bertasbih ketika hewan, tumbuh-tumbuhan, lain-lain sebagainya juga bertasbih, apalagi kita yang diberikan kelengkapan akal, pikiran nurani dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, saya berikutnya dari Muhammad Tahir Albi. Ini teman kita dari Manado, Yayan Manado, Ustazah. Nah, silakan. Apakah Lailatul Qadar jadi mulia karena peristiwa turunnya Quran? Karena ada peristiwa turunnya diturunkan Al-Quran itu, ya. Baik. Semua sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena membawa wahyu, menyampaikan wahyu dibanding malaikat-malaikat yang lain. Kemudian para penghafal Quran menjadi orang yang paling mulia, mendapatkan titel keluarga Allah di bumi. Padahal Allah tentu tidak punya kartu keluarga, kan? Artinya segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia karena turunnya Al-Quran. Malam yang paling mulia karena disebut malam Lailatul Qadar karena salah satu sebabnya adalah turunnya Al-Quran. Jadi kalau dikatakan apakah karena
turunnya Al-Quran menjadi malam yang mulia? Saya katakan ya. Kemudian apakah karena malam itu sendiri? Misalkan malam Lailatul Qadar secara histori itu turunnya Al-Quran. Akan tetapi karena Al-Quran ini sudah tidak turun pada zaman kita saat ini, maka malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena kemuliaan orang-orang yang bermunajat pada malam Lailatul Qadar yang tadi saya utarakan di awal. Kalau kakaknya mengikuti, malam Lailatul Qadar ini ibarat malam award, yang malam ini tuh menjadi malam penganugerahan kepada nominasi-nominasi hamba-hamba pilihan yang bukan hanya saleh secara individual, tapi juga saleh secara sosial dan juga menjadi rahmah untuk sekelilingnya, bukan cuma untuk manusia, tapi untuk hewan, untuk tumbuhan, dan untuk alam. Itu akan mendapatkan award kalau saya bilang di malam Lailatul Qadar ini. Demikian. Ya, jadi memang iya, Al-Quran ya, mukjizat Rasulullah. Jadi ini memang sesuatu yang mulia, bahkan ketika selain saja, bahkan ketika kita mendengarkan saja itu sudah mendengarkan kalimatnya itu sudah diberikan rahmat istilahnya, ya kan? Kita diminta untuk diam, untuk mendengarkan, la'allakum turhamun gitu kan, istilahnya semoga engkau mendapatkan rahmat. Itu mendengarkan saja, apalagi menghafalkan, apalagi diturunkannya diturunkannya Al-Quran itu memang betul-betul spesial. Nabi Muhammad menjadi spesial karena ada Quran sebagai mukjizatnya. Wahyu dibawa oleh Jibril menjadi semacam kepalanya dari seluruh malaikat, kira-kira gitu. Nah, itu jadi berkaitan dengan itu. Jadi apapun yang seperti yang tadi Ustazah sampaikan, apapun yang berkaitan dengan Quran itu selalu mulia. Iya, selalu istimewa. Nah, ini juga menjadi istimewa karena memang diturunkannya Al-Quran di malam itu. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya saya ingin sampaikan apa tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar, Ustazah, dari Irfan? Oke, tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar salah satunya adalah yang seperti diutarakan di dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi adanya ketentraman, ketenangan, khusyuk. Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu tentu bukan kepada hamba yang doanya ujuk-ujuk malam itu. Pasti itu secara amaliyah sudah menjalin ibadah intens, sudah merindu dari puluhan hari yang lalu, sudah membangun semangat spiritual ini jatuh bangun dalam istiqomah tentu dalam bulan-bulan yang lampau. Jadi malam ini tuh puncaknya, malam ini puncaknya rindu, malam ini puncaknya doa, malam ini puncaknya mengadu, sehingga apapun yang menjadi takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak lagi tidak lagi diperdulikan. Artinya dia berserah, dia meyakini bahwa semua yang ada dalam meliputi dirinya, meliputi kehidupannya itu memang takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita percaya bahwa ketenangan hidup itu ketika kita bisa menerima ar-ridho bisyukur wal ghadab fil sabr. Jadi ketika kita ingkar, maka kita akan terus menggerutu, tapi ketika kita ridho, disitulah esensi dari sebuah penerimaan bentuk syukur. Iya, menarik sebetulnya. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, itu menarik. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, teman-teman sekalian. Jadi meraih Lailatul Qadar itu atau kita mendapatkan sesuatu yang istimewa begitu, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba malam ini kita menjadi sangat soleh gitu ya. Jumlah rakaat yang kita tunaikan juga jadi panjang gitu. Malam seharian mungkin kita tidak lepas dari Al-Quran. Tapi itu adalah satu kondisi yang tadi terus menerus, yang mungkin juga bukan hanya 1 bulan, bahkan ya mungkin juga dari tahun yang lalu, dari Syawal yang lalu itu dikumpulkan istilahnya ya. Setelah Ramadan bagaimana perilaku kita, bagaimana kita puasa kita, bagaimana kita menghargai orang lain, itu terus dikumpulkan gitu ya sama Allah, ditambahin sampai di satu malam ini kemudian anugerah itu diberikan pada orang yang dipilih. Nah, kira-kira gitu istilahnya orang sufi itu, berkahnya dikasih ke orang ini gitu. Nah, itu jadi teman-teman, artinya ya tentu semua orang berharap ya, semua orang berharap, kita nggak tahu ini ridhonya Allah sampai kepada siapa, bahkan kepada orang yang selalu berbuat dosa
Ketika malam itu diridhoi, dia juga akan mendapatkan itu. Tetapi yang harus kita pahami adalah ini adalah satu kumpulan akumulasi dari perilaku kita yang sepanjang tahun tadi. Nah, jadi misalnya riyadhah itu kan bukan namanya riyadhah, tentu bukan satu malam. Betul. Dia terus menerus ketika orang sampai pada level yang tadi Ustazah sampaikan, ketika orang sampai pada level memberi maaf, itu artinya dia sudah melatih itu untuk tidak tersinggung ketika orang lain marah dengan dia, kan kira-kira begitu. Nah, itulah yang kemudian satu kondisi batin kita yang kemudian harus kita lakukan sehingga kita bisa sampai pada ini. Jadi itu teman-teman, tandanya bagaimana ya tentu saja tadi sudah disampaikan, modelnya juga seperti apa sudah diberikan. Nah, berikutnya saya ingin sampai ke Bunikan Rahmat. Nah, ini menarik. Bunikan Rahmat ini Ustazah, ada pendapat bahwa Lailatul Qadar itu muncul dalam kolbu masing-masing yang pada malam tersebut khusyuk beribadah dan menggapai takwa kepada Allah. Apakah demikian Ustazah? Oke, sebagaimana tadi yang sudah diutarakan sebelum ini ya, pertanyaannya bahwa kenikmatan mencapai rasa syukur dalam beribadah itu adalah sebuah rasa yang tidak bisa diciptakan instan. Tentu pergolakan untuk jatuh bangun istiqomah dalam ibadah itu kan perlu, yang tadi Kang Rozi sampaikan, riyadhah itu perlu continue. Kita untuk tampil, misalnya saya analogikan ya, izinkan saya analogikan untuk tampil menjadi seorang atlet utusan Indonesia, membawa baik Indonesia. Tentu untuk pertandingan yang sekian menit itu tidak sampai skala durasi 1 jam, kita perlu latihan yang berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun hanya untuk ibaratnya untuk penampilan 1 jam itu saja. Karena kita membawa nama baik negara kita Indonesia, maka kita perlu berlatih sebaik mungkin, perlu prepare, perlu persiapan semaksimal mungkin. Maka saya rasa kehusyuan yang kita dapatkan pada malam-malam Ramadan dan di luar Ramadan itu bukan sesuatu yang instan. Jadi kalau Ibu bertanya apakah khusyuk ketika beribadah bisa menjadi indikasi malam Lailatul Qadar, mungkin bisa. Akan tetapi dari salah satu sir rahasia kenapa Lailatul Qadar itu tidak seperti haji atau umroh gitu ya, mendapatkan istilahnya pengakuan atau mungkin diketahui oleh orang banyak seperti itu bahwa oh si A sudah pulang haji, maka disebutlah Pak Haji Rozi. Amin. Amin. Seorang misalnya sudah selesai umroh atau apa, orang mengetahui. Tapi Lailatul Qadar ini tidak pernah ada dikisahkan bahwa oh si A semalam dapat Lailatul Qadar, satu RT, satu kampung tahu, tidak tahu. Ketenangan itu yang merasakan hanya dirinya dengan Allah yang mengetahui. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita menjadi pemain atau menjadi atlet membawa nama baik Indonesia, maka ketika kita nanti mendapatkan Lailatul Qadar, misalnya ketika kita betul-betul mendapatkannya, rahmat yang dirasakan itu bukan istilahnya, bukan sebuah validasi dari masyarakat, tapi orang-orang merasakan rahmat dari keberadaan kita disyukuri, kebermanfaatan kita diberkahi, kemudian hal-hal yang positif yang datang dari kita membawa motivasi dan lain sebagainya, mendekatkan diri dan orang lain kepada jalan ilahi, dan hal-hal tersebut justru menjadi mercusuar kalau saya bilang hidayah kan ya terlalu lebay ya, kita juga kan bukan sumber hidayah, tapi kita bisa menjadi inspirator untuk orang lain karena itu tadi latihan yang fokus, kemudian khusyuk yang kita tuai akibat tadi riyadhah berbulan-bulan tentunya, dan implementasi rasa syukur dalam penerimaan kita terhadap takdir Allah. Maka boleh tadi. Iya, betul. Implementasi rasa syukur dan terima kita pada Allah. Ini menarik sebetulnya kalimat ini, karena ini sesuatu yang tidak mudah tentu saja, karena apalagi gini, rasanya orang tidak bisa sumbar ketika dia mendapatkan rahmat. Kan tadi bilang ya kalau yang mengetahui ketenangan antara kita sama Allah itu ya kita doang. Kita nggak mungkin sumbar. Saya misalnya kita dapat semalam saya dapat Lailatul Qadar tuh. Karena saya baca Qurannya panjang. Salat banyak gitu. Salat tahajudnya lebih di atas sekian rakaat. Kayaknya nggak mungkin
sesumbar karena level kediriannya itu sudah dekat dengan Allah. Validasi. Iya, dia nggak butuh lagi validasi dari orang, Ustazah. Jadi dia nggak itu. Nah, karena itu makanya level ketenangan, level pencerahan inilah hanya yang bisa dirasakan oleh seseorang. Jadi bahwa ketika ada orang merasakan rahmat dari kita, inspirasi dari kita, kebaikan dari kita, itu orang lain, bukan kita yang sesumbar menyampaikan itu. Nah, ini juga harus artinya teman-teman sekalian, ini kondisi batin yang memang betul-betul betul-betul memang ya karena sudah mendapat pencerahan dari Allah, maka yang terjadi pun adalah rendah hati. Jadi nggak mungkin orang ria gitu ya, ria kemana-mana ngasih tahu kemana-mana. Orang julid misalnya, apakah bisa dapat Lailatul Qadar? Bisa dapat rahmatnya Allah, bisa dapat Lailatul Qadar, tapi wallahu a'lam. Artinya penilaian Lailatul Qadar itu saya yakin bukan semalam itu saja. Karena untuk mencapai level ibadah tingkat khusyuk itu bukan cuma modal nangis air mata buaya. Persis, itu dia. Jadi sekali lagi ini menarik. Ini saya lagi baca tafsirnya Muhammad Asad tuh saja. Ini menarik. Jadi itu adalah malam kemahakuasaan atau malam kemuliaan, menggambarkan satu malam ketika Nabi menerima wahyu pertamanya. Artinya ketika Nabi menerima wahyu pertama itu kan malam pencerahan. Betul. Malam ketika Nabi dikasih ini loh momen pencerahan kamu dapat wahyu dan setelah itu kamu dakwah ke banyak orang, kira-kira gitu. Dan itu kan kumpulan dari anugerah Allah tadi. Anugerah itu kumpulan dari berbagai macam-macam perilaku kita, kesabaran Nabi Muhammad, diuji segala macam dan ya tetap gitu ya, tetap istiqomah. Nah, ini yang susah teman-teman sekalian, dan tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin diraih. Jadi maksud saya siapapun berpotensi. Bukan cuman guru, bukan cuman kiai, ustazah, enggak. Pedagang pun berpotensi. Siapapun berpotensi untuk itu. Jadi ini malam yang tentu saja tidak bisa ditentukan karena itu betul-betul rahmat Allah. Jadi kita diminta untuk terus berusaha untuk bisa sampai pada level itu. Nah, ini yang saya kira level istiqomah ini yang harus kita punyai teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Bu Niken, pertanyaannya sangat baik sekali, dan berikutnya saya masuk ke pertanyaan dari Fatimah Karim, Ustazah. Apakah berharap Lailatul Qadar itu mengurangi keikhlasan beribadah yang tentunya berharap ridho Allah tadi? Oke. Kalau saya bilang Lailatul Qadar apakah mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah? Padahal kita dalam ibadah hanya khusus mengharap ridho Allah saja gitu ya. Kalau menurut saya Lailatul Qadar ini sebuah motivasi aja. Sebuah motivasi. Artinya kita tetap segala sesuatu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu tujuan goalsnya adalah ridho Allah, lillahi rabbil alamin. Tapi adapun misalnya untuk Lailatul Qadar, itu tadi kalau Allah sudah ridho, jangankan yang misalnya rajin ibadah atau istiqomah, para pelaku pendosa pun jika bertaubat di malam itu Allah terima taubatnya, Allah kabulkan doanya. La'ala rahmata rabbi hina yaksimuha tati ala hasabil isyani fil qisami. Dalam qasidah Burda Imam Al-Busiri menyebutkan, bisa jadi kadang rahmat yang Allah berikan juga, jangankan untuk si pegiat ibadah, si pendosa pun dapat rahmat malam itu. Betul. Bukan malam Lailatul Qadar saja, malam-malam di Lailatul Qadar pun Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunannya. Nah, yang poin penting esensi dari Lailatul Qadar itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam yang mulia ini sebagai motivasi untuk kita bahwa jangan lengah bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang istimewa, yang malam tersebut turunnya Al-Qur'an dan malam tersebut juga diberikan ketenangan. Untuk mendapatkan malam ini, misalnya untuk mendapatkan malam ini tiketnya itu tidak gratis, tiketnya itu tidak gratis, tiketnya itu tidak mudah. Maka bersiap-siap. Maka tadi istilahnya di dalam hadis diksinya itu taharrau, bukan cuma ibhasu gitu. Tapi ada yang menyebutkan diksi ibhasu, ada yang menyebutkan taharrau. Kalau taharrau di sini tuh kayak kencangkan ikat pinggang gitu, sing-singan baju gitu. Jangan cuma ibaratnya, oh Lailatul Qadar nih ntar malam gitu, baru sholat duhanya tadi, baru mulai tadi, ngaji Qur'annya kayak yang besok udah harus setor form ke
pembimbing gitu kan, biar ditanemin. Jadi ibadah tuh tidak se apa ya istilahnya, tidak sesat-set itu gitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan salah satu hadis Rasul yang menjadi pegangan saya dan mungkin bisa kita amalkan bersama adalah khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Yang paling oke di sisi Allah itu adalah yang paling kita istiqomahkan sekalipun itu sedikit. Kita sholat duha sehari 2 rakaat atau misalnya 1 kali salam saja, tapi rutin kita laksanakan sepanjang tahun, itu lebih baik daripada kita sholat duha di tanggal-tanggal ganjil nih, OTW Lailatul Qadar, sholat duhanya 20 salam misalnya gitu, tapi abis itu nggak sholat-sholat duha lagi gitu. Update di status ya saja ya. Iya. OTW menjemput Qadar gitu. Menyambut Lailatul Qadar itu duha yang modus kalau menurut saya. Jadi untuk mencapai tiket ini, untuk mencapai malam award ini, tadi yang kalau saya bilang kalau kita mengandaikan Lailatul Qadar ini malam Ramadan Award, maka nominatornya itu pasti sudah dipilih jauh-jauh sebelum malam ini launching. Kita seperti sering lihat ya, nominasi misalnya kategori pemeran pria terbaik, ada Kang Rozi, ada Kang Guswin gitu kan, ada misalnya tadi Kang Tawakal, dan siapa tadi yang dari Boneman kita? Taher, ya. Ada ya. Ya, betul. Gitu. Nominatornya sudah dicanangkan, sudah diajukan. Adapun nanti penghargaannya sudah sudah disiapkan. Hari apa dan malam apa itu nanti Allah yang akan ini sendiri menentukan itu, karena penilaian langsung dari Allah. Adapun manusia kan hanya bentuk sebagai selebrasi aja. Betul. Kalau nominasi. Betul. Sekali lagi teman-teman, itu malam ketetapan Allah, malam takdir Allah, malam kemuliaan Allah. Jadi itu prerogatif Allah. Jadi kita nggak bisa maksa kita. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, kita berusaha, kita memperbanyak ibadah. Ya, istiqomah itu. Meskipun sedikit tadi ada hadis yang dikutip sama Ustazah tadi, khairu a'mali adwamuha wa in qalla. Nah, ya. Adwamuha wa in qalla. Jadi meskipun sedikit, ya kita lakukan aja. Gak usah berharap dapat Lailatul Qadar, jalan aja dulu gitu. Saya gini, kalau kita udah ibadah istiqomah, masa iya Allah tidak terketuk untuk memberikan rahmat? Kan demikian. Kan kita bukan mau menang di Ramadan aja. Betul. Kita kan juga mau berkah di bulan-bulan di luar Ramadan. Ya saja. Nah itu dia teman-teman sekalian. Jadi saya nggak bilang kebanyakan ya, tapi sedikit orang dari kita itu biasanya fokusnya itu di akhir, di 10 hari terakhir, dan yaitu update-update gitulah ya. Terus maksud saya kadang-kadang kita terpukau bagian-bagian itu. Padahal yang dimaksud dengan kemuliaan, kemahakuasaan tadi Muhammad Asad sampaikan, kemahakuasaan Allah itu ketetapan, dan itu tidak hanya pada satu malam. Tentu saja ada malam-malam lain yang itu memang butuh istiqomah kita. Jadi riyadhah yang istiqomah itu yang kemungkinan membuahkan hasil di mana kita mendapatkan anugerah tadi, award tadi, istilah saja tadi, mendapatkan anugerah tadi. Dan ini perjuangannya di situ. Jadi bukan hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam. Apakah nanti malam ya? Kita nggak tahu, itu Allah ininya, itu Allah betul-betul ketetapannya. Bahwa kita mau berusaha pada malam itu, dan mudah-mudahan doa kita diijabah. Mungkin pada malam itu kita betul-betul khusyuk ya. Itu Allah yang menentukan. Baiklah, berikutnya saya masuk ke pertanyaan sebentar. Ini ada dari Saiful Umam. Tanggal turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan atau pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, Ustazah, pastinya. Nah ini butuh kepastian ini. Jangan gantung gitu ya, butuh kepastian. Kan bahwa dicabein, bulan Syawal harus dihalalin ya, Kang Saiful Noman. Jangan dihitung. Kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Seperti itu. Oke, kalau turun Al-Quran itu 17 Ramadan. Makanya dalam perayaan 17 Ramadan tahun ini, kita kemarin alhamdulillah Menteri Agama sekaligus Masjid Istiqlal menyelenggarakan 350.000 khataman serentak. Luar biasa itu. Itu untuk mengglorifikasi bahwa barokah Al-Quran kita semua mudah-mudahan mendapatkan
kebahagiaan dunia akhirat, ketenangan, dan juga petunjuk untuk bukan cuma sekedar menjadi umat muslim, tapi untuk menjadi umat yang beragama di Indonesia, menjadi rahmat bukan cuma untuk sesama, tapi juga untuk alam dan sekitar. Karena ya bisa saja orang rajin sholat tapi masih buang sampah sembarangan. Orang masih ibaratnya menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain, tapi ternyata tidak peduli lingkungan, buang sampahnya masih ke kali. Gitu. Artinya saleh itu merupakan sebuah paket predikat yang memang bukan cuma validasi dari orang lain, tapi terpatri dalam diri dia untuk mengaplikasikan rahmat itu sendiri untuk sekitarnya. Betul, betul. Sekarang nah, jadi kita iklim sedang gencar diangkat ya. Kalau misalnya kita meningkatkan kesadaran untuk hal itu, justru Islam itu adalah agama yang paling semarak menggelorakan semangat untuk menanamkan disiplin kepada kesadaran lingkungan itu. Betul ya, harusnya. Nah, ini yang saya kira perlu kita perlu kita galakan nih di mana-mana, peran ulama, peran pemuka agama, peran kita semua tentu saja menyadari bahwa ajaran agama itu memang harus mendorong pada perilaku yang tadi sehat, soal lingkungan, soal kita ke sesama, bukan hanya sesama muslim tapi pada juga orang lain sesama warga negara. Ini yang penting untuk kita gelorakan. Nah, tadi berarti 17 Ramadan itu turunnya wahyu pertama. Turunnya Al-Qur'an itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu Lailatul Qadar itu tadi. Lailatul Qadar. Oke, baik, Saiful Nu'man. Oke, berikutnya ini ada dari ini lumayan dahsyat ini pertanyaannya. Zainal Arif. Apakah non-Islam nggak kelihatan ya? Apakah non-Islam bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau Mas Zainalnya nanya saya bilang mau alam bisawab, karena yang muslim pun saya nggak tahu bisa dapat apa enggak jaminannya. Karena tadi Lailatul Qadar itu hanya yang bersangkutan dengan Allah saja yang mengetahuinya. Jadi predikat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini tuh benar-benar dirahasiakan seperti kerahasiaannya wali. La ya'riful wali illal wali. Orang yang mengetahui seseorang itu sampai derajat makomnya wali, itu hanya wali sendiri. Dan biasanya nggak sesumbar, Kang Rozi wali nih. Oh, dia juga wali tuh. Kan nggak kayak gitu. Tapi istilahnya alaqah, keterkaitan batin, ketersambungan naluriyah, ilahiyah itu saling ta'aluk, saling connect satu sama lain. Oke, karena ada istilahnya al-arwah junudun mujannadah. Konektivitas ruh rohani itu connect antara para wali. Maka ketika tadi Mas Zainnya nanya, apakah non-muslim bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jangankan yang non-muslim, Mas, yang muslim aja saya wallahu alam nih bisa memprediksi indikatornya ini nih dia dapat Lailatul Qadar, ini enggak. Kalau muslim berpotensi, tapi kalau non-muslim ya wallahu alam. Karena kalau menurut saya Ramadan Award ya pasti nominenya adalah orang muslim gitu. Karena ini merupakan awardnya orang-orang Islam. Sama halnya seperti kayak misalnya nominasi pemeran pria terbaik, ya tentu bukan Kang Rozi dong nominatornya. Artinya ya semua sudah dipilah dengan sesuai kategori nominasi masing-masing. Betul. Jadi memang karena dibicara tentang puasa, Ramadan, dan Lailatul Qadar, artinya memang ini membicarakan tentang situasi di dalam komunitas muslim. Jadi itu dulu, bahwa bahkan ada rahmat yang kita berikan, bukan rahmat ya, ada berkah yang kita berikan kepada semua orang, tetangga kita, siapapun warga negara, itu bentuknya adalah rahmat dari kita yang berkah dari kita untuk pada sesama. Rahmat dan ejawantah rahmatan lil alamin. Keberadaan kita menjadi misalnya motivasi, maslahatnya kita menjadi berkah, dan juga tindak tanduknya kita menjadi uswah. Betul. Nah, itu dia. Itu kata-kata itu yang yang paling penting. Nah, terakhir ini soal sebentar ya. Di saya banyak yang muncul, tahu Kak pertanyaannya. Apa itu? Coba. Ada lagi nggak? Yang belum. Saya belum dapat ini. Saya juga yang Zainun tadi nggak muncul, di saya nggak ada. Oh, nggak ada dapat ya. Iya. Habis
mungkin. Ya, teman-teman sekalian, yang paling penting untuk kita pikirkan adalah soal sekali lagi saya ingin mengulas sedikit saja sebelum kita berakhir. Ini sudah jam 4.58. Yang penting dipikirkan, perlu kita betul-betul notice ya, perlu diingat betul bahwa ini adalah malam takdirnya Allah, malam kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi itu adalah haknya Allah, diberikan kepada siapa? Itu haknya Allah. Tetapi semua orang umat Muhammad itu berpotensi untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar itu, sebagai malam keagungan itu. Tetapi pada siapa kita nggak tahu. Tetapi itu adalah muncul bukan hanya karena faktor ibadah kita semata-mata pada malam ini, tetapi itu adalah akumulasi dari ibadah-ibadah riyadhah kita sepanjang tahun. Tetapi bahwa Allah memberikan kepada siapa yang hanya pada malam itu hak Allah. Nah, itulah yang teman-teman sekalian yang perlu kita pikirkan. Tentu saja ibadah di bulan-bulan, di malam-malam, setiap malam bulan Ramadan adalah istimewa. Tetapi memang kita tetap perlu bersiap-siap, kita tetap perlu bersegera di malam-malam, katakanlah karena yang mayoritasnya banyak mengatakan di 10 hari terakhir Ustazah. Jadi di malam-malam inilah yang kita perlu untuk terus menggejot ibadah kita semakin kuat, semakin kencang. Karena itulah kemudian yang menentukan siapa kita setelah Ramadan. Yeah. Nah, itu yang paling penting. Siapa kita setelah Ramadan ini yang paling penting, bagaimana perilaku kita, bagaimana tindak tanduk kita, itu yang paling penting. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja semua orang berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita terus ikhtiar untuk terus istiqomah dalam ibadah, meskipun sedikit. Wa in qalla tadi, meskipun sedikit kita terus ibadah. Tadarusnya yang mungkin sebelum Ramadan tidak terlalu seringnya, sekarang mungkin setelah sholat rawatib, ini kita bisa lanjutkan terus menerus. Dan apalagi di 10 hari terakhir ini, kalau kita mau genjot silahkan. Ini malam-malam yang dimana doa dan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Sehat semua ya, lancar puasa. Memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Saja juga terima kasih banyak atas inspirasinya. Tentu saja. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah, dan semakin sehat puasanya, semakin kuat puasanya, semakin berkah untuk orang lain. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Besok kita kembali lagi di channel ini di jam 4 bersama Profesor Nina Nurmila, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Terima kasih banyak. Besok temanya adalah tentang hadis-hadis ramah perempuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kang Razi, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.